Halo, selamat datang di Bicara Bandar episode yang ketiga, season yang ke-8. Pada podcast kali ini, saya akan membahas satu tema khusus, yaitu tema yang membahas tentang seluk-beluk saham IPO, seluk-beluk pergerakan bandar. What happened behind the scene dari sebuah IPO, saya akan coba bahas sedikit dalam podcast khusus kali ini, sekaligus berbarengan dengan tema bulan April ini yang tentu dihiasi dengan IPO GoTo, terus meroketnya IPO Wirk, saham yang baru IPO Wirk, dan hal-hal lainnya. Kayak gitu, saya juga akan menjawab banyak pertanyaan yang masuk dari para follower di Instagram kami dan di YouTube yang sudah kami minta bertanya tentang bandarmologi di saham IPO seperti itu. Oke, langsung kita mulai. Kebebasan bandar dan hukum tertinggi, kita mungkin bisa nggak suka, semua ya kita nggak punya suara apa, karena memang bursa ini sepenuhnya dikendalikan oleh bandar. Oke, langsung aja. Sebelum itu kita mau bahas dulu sedikit review tentang kondisi IHSG saat ini. Hari ini di penutupan tadi sore IHSG bergerak cukup lesu. Memang kita sudah 1 minggu lagi, nggak sampai 1,5 minggu lagi menjelang libur Lebaran. Kita tahu ini libur Lebaran yang bisa dibilang pertama yang seperti ini sejak masa pandemik. Jadi wajar kalau memang sudah ditunggu-tunggu, sudah banyak orang antusias untuk menunggu libur Lebaran. IHSG sendiri bergerak bisa dibilang cukup lesu, hari ini terkoreksi cukup dalam. Tapi hal yang membuat lesu adalah kalau bisa kita lihat di sini adalah pergerakan investor asing yang memang cenderung bergerak lebih kecil lah inflow-nya. Lebih kecil inflow-nya, IHSG masih terus naik mencetak all time high wajar, asing terus masuk, lokal terus jualan semua wajar, tapi memang intensitas asing dalam melakukan akumulasi ini yang berkurang. Hal ini bisa disebabkan dua hal, mungkin asingnya juga pengen libur lebaran, udah mulai malas jadi nggak terlalu serius ngegoreng IHSG, atau mungkin tebakan lainnya mungkin lokalnya yang lagi nggak butuh jualan saham ke asing. Lokalnya nggak butuh jualan saham ke asing karena baru dapat THR, jadi harganya itu terlepas dari apapun itu ya seperti saya bahas tadi di Telegram siang ini ya nggak usah kita pusingkan selama asing terus masuk, inflow asing asing terus masuk, IHSG terus naik, apa yang perlu kita khawatirkan. Itu sudah saya katakan sejak bulan November, apapun yang terjadi, resesi, perang, dan lain-lain, saya nggak pernah peduli selama asing terus masuk. Ingat, IHSG yang ngatur sepenuhnya itu investor asing. Mereka yang mutusin, besok naik atau turun itu mereka yang mutusin. Jadi selama mereka terus naik, sama mereka terus belanja, cenderung mereka akan memutuskan untuk terus menaikkan IHSG. Kenapa? Karena mereka mau beli di bawah, jual di atas. Kalau setelah belanja banyak mereka memutuskan untuk terus menurunkan IHSG, mereka nyangkut sendiri karena keputusan mereka sendiri, itu nggak make sense. Itulah powernya analisa foreign flow, dan kita tahu IHSG sepenuhnya dikendalikan oleh asing. Saham-saham yang hot ini kita lihat, ini saham yang berulang kali kami bahas di Telegram bagi yang follow. Uh, ini juga salah satunya adalah saham Inco yang memang komoditas metal lagi seru. Kita lihat investor asing masih terus melakukan akumulasi, dan puji Tuhan selama asing akumulasi untuk saham dengan partisipasi asing 43%, kepemilikan asing 70%, harganya pun terus bergerak naik. Jadi bagi rekan-rekan yang masih hold saham ini, udah beli, udah punya, silahkan hold aja. Kita sama-sama nikmati keuntungan yang diberikan oleh asing. Seperti itu saham Inco. Kalau dari saham Antam juga agak-agak mirip walaupun partisipasinya ini cuma kayaknya miss tadi chartnya ya. Harusnya ada sih. Oh, oke. Saham Antam juga agak-agak mirip. Saham batubara kita lihat ada saham ITMG kita lihat asingnya sempat masuk di sini, tapi setelah itu cenderung keluar, masuk dikit, keluar lagi. Kita lihat terlepas dari harga batu bara yang masih sangat tinggi, saat ini terlihat ITMG sudah berhenti bergerak naik karena memang investor asingnya sudah beli di bawah sini, jualan di atas. Tentunya, dan sekarang ada indikasi mulai jualan lagi. Kita lihat seberapa banyak uang lokal yang akan diserap di harga atas ini setelah asing beli di bawah. Jadi so far belum menarik ITMG. Adaro yang harganya masih cenderung naik, kita lihat investor asing pun sudah tidak banyak beli lagi di saham Adaro. Setelah kita lihat di sini akumulasi, udah ini dia jualan, harganya tetap naik, tapi asing sudah tidak beli lagi. Beda sama Inco, atau kalau Anda lihat Antam pun grafik foreign flow-nya mirip. Juga PTBA yang juga masih naik, tapi asingnya sudah tidak melakukan akumulasi, jadi cenderung markup ke dari sisi foreign flow.
Seperti itu, ini ITMG tadi. Dan poin lain yang menarik yang bisa kita ini adalah Pilpres. Jadi Pilpres 2024 kalau saya nggak salah Februari ya pelantikannya. Jadi artinya apa? 2023 nanti itu akan tahun yang dipenuhi dengan tahunnya politik. Tahunnya politik artinya tahunnya kampanye, artinya tahunnya bagi-bagi duit dari politisi ke rakyat, baik berupa apalah, berupa bonus, berupa penggerakan massa, berupa apalah kaos dan lain-lain. Jadi butuh banyak uang saat itu. Nanti di tahun 2023 banyak ada suntikan uang dari para konglomerat orang kaya ke masyarakat. Seperti itu berupa sembako dan lain-lain. Dan tentunya uang itu dibutuhkan, artinya apa? Sebelum itu terjadi, para orang kaya, para capres, para ini harus mulai mengumpulkan uang. Ya kalau mau dari tabungannya sendiri ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau bisa apalagi bisa dapat uang dari mana, dari bisnis, dari bursa sebelum itu terjadi tentu wajar. Dan kalau Anda lihat sekarang sudah ada pergerakan tren baru di mana saham-saham yang dimiliki para politisi, capres atau yang orang-orang yang mungkin berpotensi masuk ke jajaran masuk ke kehebohan pemilu tahun depan, kampanye tahun depan terlihat mulai aktif untuk berbisnis kuliner di bursa saham ya. Saya nggak akan mention orangnya, tapi tentunya Anda bisa perhatikan sendiri saham-saham yang bergerak. Ada saham-saham grup-grup yang bergerak, itu mungkin ada hubungannya dengan Pilpres 2024. Seperti itu juga satu. Ini sayangnya nggak terlalu banyak saham-saham di bursa kita yang memang aktif yang punya korelasi erat dengan calon-calon presiden 2024 ke depan seperti itu. Oke, itu poin lain yang bisa jadi pembahasan Anda saham komoditas. Di podcast terakhir tentang saham pun saya bahas komoditas. Saya percaya potensinya masih oke. Saya bahas saham-saham yang sama, sekarang pun masih bergerak naik. Juga ini mention saham Pilpres seperti itu. Terakhir IPO Goto, review terakhir dari 3 video terakhir yang saya rilis itu semuanya dari IPO Goto dan tentang IPO Goto. Dan IPO Goto sendiri video terakhir yang kami bahas itu tentang prediksi hari pertama IPO Goto. Pada video tersebut Anda bisa nonton. Saya bilang pagi-pagi akan bergerak naik. Saya yakin pagi-pagi akan bergerak naik. Saya sendiri beli kan, saya katakan jauh sebelumnya. Saya sendiri beli, pagi-pagi akan bergerak naik di harga atas. Setelah itu mulai bergerak turun. Setelah itu dia mulai bergerak turun, sahamnya mulai bergerak turun, mirip-mirip MTEL yang saya bilang, tapi nggak sampai ke bawah harga IPO. So far kurang lebih itu yang terjadi. Dan ya saya juga bilang untuk ARA itu investor retail harus kompak banget. Untuk ARA investor retail harus kompak banget. Sayangnya itu nggak terjadi. Investor retail beberapa profit taking termasuk saya, walaupun baru sekitar 25%-an lah yang saya jual di hari pertama. Seperti itu, dan setelah itu harganya naik, turun lagi, dan sekarang cenderung stagnan. Seperti itu. So far, kalau kita perhatikan ini pergerakan Goto di hari pertama. Kita lihat hari pertama dia ini hari pertama retail melakukan pembelian. Ini satu hal yang sangat menarik. Kita lihat retail average di 390. Jadi hari pertama ketika harganya naik, kita yang pesan dapat di harga 330-an, 338 ya IPO-nya. Dapat di harga 338. Retail selanjutnya, broker-broker retail ini membeli di harga 390-an. Ada YP, XC, CC, KK, SQ kayak gitu, XL itu membeli di harga 390-an. Jadi di harga naik retail justru beli. Kayak gitu.
Jadi ini satu sentimen yang baik tentunya. Pada hari pertama kami mention juga, kami bahas juga di Telegram bahwa ini sesuatu yang baik karena artinya apa? Terlepas dari yes ada banyak retail, waktu itu kami review juga, kami buat pooling, ada banyak retail yang profit taking seperti saya. Walaupun ada yang profit taking semua, ada yang hanya sebagian seperti saya yang dapat di harga IPO. Kita udah sama-sama untung karena pesan pas IPO book building. Kayak gitu dengan rasio yang di video sebelumnya sekitar 30%, tapi di hari pertama lebih banyak retail yang beli daripada yang jual. Broker-broker besar terlihat justru profit taking di hari pertama. Besoknya harga bergerak naik dan ini yang menarik. Ini yang menarik dan jujur cukup membingungkan buat saya. Karena tadinya saya harapkan retail-retail FOMO yang berharap GoTo terus naik ini terus melakukan pembelian di hari-hari selanjutnya dan bandar terus profit taking. Kalau itu terjadi, harga akan dibuat volatile supaya retailnya terus terpancing untuk beli, terus FOMO, terus mengira harga sahamnya tetap naik. Tapi di hari kedua justru naik sebentar dan dibanting dengan cukup kejam harganya. Dan retail-retail bukannya beli pada perdagangan hari ini, terlihat justru malah banyak yang jualan. Jualan ini tentunya terbagi dua. Ini kan OD, PD, CC, XC. Ini tentunya terbagi dua. Ada yang profit taking, sama seperti yang profit taking di hari sebelumnya. Profit taking di harga 370-an, beli di 330-an. Ada yang cut loss, yang hari sebelumnya beli di 390, udah disuruh cut loss di 370. Dua-duanya nggak memberikan indikasi yang baik untuk bisnis kuliner GoTo dalam jangka pendek. Kalau retail cut loss mungkin udah takut beli lagi, apalagi harganya nggak rebound banyak, nggak turun banyak. Sementara kalau mereka profit taking, artinya apalagi harganya cenderung stagnan, mereka berhenti profit. Mulai semakin banyak yang profit taking. Mumpung masih untung, mumpung masih 370 kita profit taking. Seperti itu. Tren yang sama masih terus berlangsung dari 3 hari ini di average 370-an, retail-retail yang beli di sini sebagian masih cut loss, retail-retail yang dapat di harga IPO masih profit taking. Jadi ada indikasi buyback, retail yang masuk di hari pertama sebagian disuruh cut loss, yang masuk di IPO sebagian diperbolehkan profit taking. Kayak gitu. Ini kalau ngomong trennya ada pembelian kembali, good. Tapi hari ini harganya turun dalam. Kita lihat masih cenderung sama ya, PD ini underwriter, KZ, CC ya. Saya belum bisa menyimpulkan hari ini ya, ada indikasi distribusi walaupun nggak terlalu besar. Seperti itu, dan harganya turun ke 362 kayak gitu. Jadi gimana ke depannya? Jujur saya masih step by step, saya belum terlalu yakin. Kedepannya seperti apa, nggak sesuai harapan saya sebenarnya retail FOMO itu diguyurin terus sambil harganya dibuat atraktif, saya bisa pelan-pelan profit taking. Tapi kenyataannya enggak, banyak retail malah yang di-trigger untuk cut loss, dan yang udah punya seperti saya pun harap-harap cemas, agak-agak bingung apakah mau langsung profit taking atau enggak. Cuma saya nggak tahu, bandar mah bebas ke depan, cuma dari ini strategi yang saya lakukan, ya saya udah jual di hari pertama, seperti saya katakan. Saya udah jual di hari pertama sebagian. Kedepannya saya akan mikir di hari kedua atau ketiga pun saya sebenarnya sempat jual sebagian, walaupun dia kecil sih jumlahnya. Paling banyak itu ya 25, nggak sampai 30% dari barang yang saya beli saya jual. Di GoTo hari ini ngelihat dibanting ini saya mikir-mikir. Cuma yang pasti strategi saya adalah selama masih di atas 350, saya masih akan hold. Kalau setelah 350, kalau setelah 350 itu, kalau turun ke bawah 350, saya akan jual 80%. Iya, dengan asumsi retailnya dengan asumsi retailnya kurang lebih pergerakan bandarnya masih cenderung sama. Retailnya cut loss, dan kalaupun turun cuman indikasi markdown, tidak ada distribusi besar seperti ini, saya akan hold terus sampai kecuali diturunin ke bawah 350. Atau di 350 saya akan profit taking 80%, sisanya saya akan tunggu tuh di bawah harga IPO. Tunggu, saya akan ngelihat dulu apakah bisa diturunkan ke bawah harga IPO atau enggak. Kalau ada indikasi si green shoe-nya berpartisipasi, YU beli dan lain-lain,
ketika itu terjadi, nah saya saya akan milih buyback untuk itu. Kalau akhirnya jebol ke bawah harga IPO, ya saya masih punya margin keuntungan penjualan sekarang, penjualan di 350, ya nanti untung-untung dikit saya jual, udah itu saya watch lagi. Itu strategi saya. Kalau Anda mau niru mau apa terserah, karena kan kalaupun Anda niru, Anda ikut niru seperti saya beli ketika book building atau pemesanan kemarin. Oke, kurang lebih itu strategi saya di ini. Di Goto ya itu gambaran saja. Sekarang kita masuk ke tema bulan April, yaitu Bandarmologi IPO. Ini adalah sedikit pengantar materi-materi dasar dari workshop Bandarmologi IPO. Ini workshop Bandarmologi yang paling rumit, workshop yang paling rumit yang kami ini, karena memang analisa IPO itu memang ngejelimet. Pergerakan bandar ngejelimet, terlepas dari hasilnya juga yang memang kalau bisa memang sangat menggiurkan, karena saham-saham terbaik setiap tahunnya itu biasa diisi oleh perusahaan-perusahaan yang nggak terlalu jelas yang baru IPO. Seperti itu. Sekarang saya akan kasih reviewnya dulu biar Anda paham. Ini yaitu tujuan awal IPO. Jadi nanti akan ada episode selanjutnya yang akan membahas lebih dalam tentang Bandarmologi IPO. Sekarang kita bahas dasarnya dulu. Seperti itu. Tujuan IPO adalah pertama, tujuan awalnya ya ini zaman dulu, zaman Warren Buffett, zaman George Soros dan lain-lain, masih muda, masih bujangan, inilah tujuan IPO. Tujuan IPO mencari pendanaan dari publik untuk pengembangan bisnis perusahaan. Ya, dulu saya waktu kuliah pun kan kuliah masih pakai teori-teori jadul kan. Waktu saya kuliah pun diajarkan, jadi perusahaan itu bisa cari pendanaan dari bank, bisa nabung, atau bisa IPO, cari pendanaan dari publik. Saya pada saat itu nggak ngerti pendanaan dari publik itu artinya nyerap duit retail. Saya belum ngerti nyerap duit saya, cuma ya itulah yang diajarkan. Juga tujuan IPO bisa membantu proses pendanaan masa depan. Kalau udah IPO masih butuh duit, perusahaan bisa right issue atau bisa menerbitkan obligasi kalau udah IPO, itu juga ini. Jadi tujuannya awalnya mengumpulkan uang dari bursa saham untuk membesarkan bisnis. Itu tujuan awal IPO. Itu bagi perusahaan ya, bagi perusahaan. Setelah itu, juga ada bagi pemilik. Bagi pemilik itu, jadi karena setelah IPO, perusahaan dan pemilik jadi berpisah. Pemilik jadi pemegang saham mayoritas, perusahaan jadi perusahaan. Tadinya kan karena 100% jadi satu kepentingan. Sekarang jadi berpisah. Kayak gitu, bagi pemilik adalah membuat perusahaan memiliki nilai publik dan memudahkan proses penjualan saham miliknya ke publik. Saya pernah pernah dengar salah satu konglomerat ngomong dia mau IPO, dia tertarik IPO walaupun akhirnya nggak jadi sih gitu. Nggak jadi, dia orang Bandung kayak gitu. Orang Bandung, saya kalau ngomong produknya tahu lah produknya dijual di seluruh Indonesia. Dia tertarik untuk IPO, tapi pas ditanya tujuannya apa? Ya gue pengen tahu gue sekaya apa. Kan pemilik BCA ketahuan sekaya apa, pemilik Jarum ketahuan sekaya apa, dihitung dari BCA. Kayak gitu kan. Misalnya pemilik Sinarmas ketahuan dinilai sekaya apa, masuk Forbes karena dihitung dari harga saham-saham grupnya Sinarmas. Kayak gitu. Dia pengen tahu gua itu sekaya apa sih, kayak gitu. Kalau dari sisi Forbes kayak gitu. Dia niat kayak gitu. Dia nggak butuh dana buat perusahaannya baik-baik aja, sehat-sehat aja, tapi dia pengen ngelihat kayak gitu. Jadi ini juga bisa buat pemilik untuk membuat perusahaan memiliki nilai publik, memudahkan proses penjualan saham miliknya ke publik. Juga kalau udah tahu sekaya apa kan bisa direalisasikan. Misalnya dulu kalau mau jam tangan 30 miliar mungkin harus tunggu pembagian dividen. Kayak gitu kan. Kalau perusahaan gede kan nggak bisa seenaknya perusahaan ngambil duit kayak gitu. Dari perusahaan, dari kas perusahaan dia nunggu pembagian dividen. Kalau dulu kayak gitu. Harus heboh lah kayak gitu. Kalau ini sekarang ya tinggal jual sahamnya ke retail, dapat duit retail dikasih saham, si ownernya dapat jam kayak gitu. Atau mau beli mobil mewah, mau beli kapal pesiar dan lain-lain, itu bisa ngambil duitnya dari retail. Itu kegunaan dari IPO. Kesempatan mengembangkan usaha tanpa perlu mengeluarkan modal, tanpa kehilangan kendali perusahaan dan tanpa kewajiban membagi dividen. Ini juga keuntungan bagi perusahaan yang pemilik yang mau IPO. Saya waktu itu ditanya, kira-kira kenapa sih banyak orang kaya tetap mau IPO? Bukannya mereka udah nggak butuh pendanaan. Mereka minjem ke bank aja dikasih bunga oke kok.
Ngapain ribet-ribet IPO harus menjual sahamnya ke publik? Terus saya bilang ke situ, pertama, Anda nggak kehilangan apa-apa, saya bilang. Nah, jadi pertama, perusahaan Anda bisa bertambah besar, bisa bertambah sehat karena dapat pendanaan publik, uangnya kan masuk perusahaan. Tapi Anda kehilangan saham, yes, Anda kehilangan kepemilikan saham sekian persen. Mau 30, 40%, yes, Anda kehilangan itu. Ditukar sama duit dengan nilai yang jauh lebih tinggi mungkin daripada nilai sebenarnya. Nilai idealnya lah kalau ditawar orang lain tanpa IPO. Jadi pertama, Anda memang kehilangan saham. Tapi kehilangan saham tidak membuat Anda kehilangan kendali. Karena sahamnya hanya saham minoritas yang umumnya dijual 30%, 40%. Jadi Anda tetap pemegang saham mayoritas. Kayak gitu. Jadi kalau sahamnya mau berubah haluan pun nggak apa-apa. Tadinya jualan batu bara, ke jualan antigen, tadinya jualan ini servis pesawat ke batu bara, bebas karena Anda pemegang saham mayoritas, Anda yang bebas memutuskan. Kayak gitu. Anda nggak kehilangan kendali sama perusahaan. Anda juga kalau mau mungkin Anda punya banyak saudara, banyak adik, banyak kakak, cucu, keponakan, semua bisa dimasukin ke perusahaan itu. Jadi sekretaris, jadi direksi, jadi ini segala macam, semua bisa dimasukin, semua bisa digaji, Anda menjadi berkat buat keluarga Anda, dibayarin perusahaan. Kita ya nggak bisa ngapa-ngapain. Ada kalau Anda perhatikan di bursa saham ada perusahaan konglomerasi yang udah luar biasa besar, perusahaannya hampir selalu rugi setiap tahun, tapi anak cucu semuanya kerja di perusahaan itu. Semuanya dapat jabatan dirut dan lain-lain, itu tentunya jadi berkat buat keluarga dia, walaupun perusahaannya selalu rugi. Tapi kan mereka digaji kan, kerja sebagai manajemen. Jadi mereka nggak kehilangan kendali, dapat modal, dan tanpa perlu kewajiban memberikan dividen. Perusahaan tidak diwajibkan memberikan dividen. Yes, memang owner kalau mau ngambil duit ya harus berupa dividen. Kalau owner ambil, kalau secara dividennya, kalau owner mau ngambil duit, pemegang saham lain juga harusnya dapat duit secara peraturan. Cuman kan itu strategi lugu kan. Keuntungan uang itu bisa diambil berupa capex, kenaikan gaji, tunjangan pemilik, tunjangan direksi, dan lain-lain itu bisa dipakai. Jadi dipotong di awal, nggak perlu berupa untung. Jadi perusahaannya rugi terus ya nggak apa-apa. Tapi pemegang saham, direksi bisa dapat untung duluan. Atau strategi-strategi lainnya yang nggak etis juga dibahas di sini. Kayak gitu. Dan tentunya sejak dulu juga salah satu kegunaannya adalah buat bisnis kuliner, apalagi di stock market 2.0 ini, di mana bisnis owner bisa dia perusahaannya bergerak di sektor real, dia punya bisnis sampingan yaitu bisnis kuliner di bursa saham. Tapi jadi terlepas dari itu ada banyak ini nggak semua orang punya pengertian yang mendalam seperti itu. Tentang buat bisnis kuliner, ngebandarin, nggak semua owner perusahaan. Bahkan kalau Anda udah follow kami, udah baca website kami, artikel yang paling banyak di website kami itu tentang judulnya teori mobil butut. Jangan dulu trading saham sebelum paham teori ini. Ini teori yang sangat bagus yang akan menjelaskan Anda tentang bursa saham. Kalau Anda udah baca, pernah baca, tentunya Anda masih ingat. Karena seingat saya orang yang udah belajar ini langsung paham dan nggak lupa lagi. Tentang teori mobil butut ini pengalaman saya cerita tentang apa ya? Pengalaman saya cerita ketemu dengan salah satu pemegang saham mayoritas salah satu perusahaan TBK yang bingung kenapa perusahaan gue bagus, ini pemiliknya. Kenapa perusahaan gue secara fundamental bagus, untungnya banyak, tapi sahamnya nggak naik-naik. Dia curhat ke saya. Saya agak senyum-senyum, akhirnya saya jelaskan tentang teori mobil butut, akhirnya dia mengerti. Kenapa perusahaan dia yang fundamentalnya bagus, harganya nggak naik-naik, padahal dia pemiliknya loh ya, pemegang saham mayoritas. Kenapa perusahaan pesaingnya yang fundamentalnya busuk, harganya justru terus naik. Kayak gitu. Anda baca sendiri lah, terlalu panjang untuk saya jelaskan di sini. Oke, itu era IPO yang lama. Tapi kita tahu sekarang kita memasuki zaman perubahan yang begitu cepat. Kenapa? Dimulai dari smartphone, iPhone, dan jadi era digital. Semua sekarang dalam genggaman tangan. Semua sekarang online, apalagi plus pandemi. Efeknya apa? Efeknya adalah era digital memukul jutaan bisnis konvensional di seluruh dunia. Bisnis dulu itu bersifat regional. Ada toko di Subang, ada toko di Palembang,
ada toko di Jakarta, ada ini bisnis ini toko aja, kita ngomong toko apa? Toko pakaian aja. Ada toko pakaian di ini, di apa Pontianak, ada yang di Sumba, ada yang di Kupang, ada yang di mana, semua ada toko-toko. Jadi bisnis itu sifatnya regional, artinya ada orang kaya regional, ada konglomerat regional, ada ini dan lain-lain. Itu dulu sebelum era digital. Di era digital sekarang semuanya terancam, tidak peduli dari pelosok mana, oleh Tokopedia, oleh Shopee, oleh pedagang-pedagang online, karena semuanya terpusat. Jadi mengancam jutaan bisnis konvensional di seluruh dunia. Dan bukan mereka begitu mengancam, pertama mereka punya teknologi yang canggih, kedua mereka nggak cari untung. Karena didukung oleh startup dengan karena mereka startup dengan permodalan yang jauh lebih besar dibanding konglomerat regional itu. Tokopedia rugi triliunan setahun pun nggak masalah. Owner mana di daerah yang mau rugi triliunan setahun? Jualan baju misalnya. Kayak gitu. Jadi itu bisnis yang mengerikan, jadi itu era digital dan startup, dan itu ininya. Juga era venture capital. Jadi tadi kita bahas di teori, pendanaan, guna IPO adalah mencari pendanaan publik. Sekarang pendanaan publik itu pendanaan via IPO itu tidak dibutuhkan lagi. Karena sekarang bisnis yang maju, bisnis yang berkembang pesat, bisnis yang dapat pendanaan adalah bisnis startup. Mendisrupsi ekosistem dengan digital dan canggih. Itu bisnis yang bergerak. Semua konglomerat masuk ke bisnis itu sekarang. Bisnis venture capital. Saya pribadi sejak tahun lalu masuk ke bisnis itu. Invest di salah satu startup. Karena memang arahnya ke situ. Lu mau senang mau nggak arahnya ke situ. Startup nggak butuh IPO. Repot IPO itu. Biayanya mahal. Jauh lebih ini pitching dan lain-lain. Ke ini cari visi, cari kenalan dan lain-lain. Dapat pendanaan. Pendanaannya bahkan kadang lebih gede daripada IPO. GoTo itu dapat triliunan. Jauh lebih banyak pendanaan sebelum IPO daripada setelah IPO di GoTo hanya tahun ini aja. Saya lupa tahun ini. Iya tahun ini aja. Atau akhir tahun lalu sama tahun ini, 6 bulan terakhir. GoTo dapat dari visi lebih besar daripada IPO kemarin. Jadi mereka nggak butuh duit untuk mengembangkan bisnis. Pendanaan publik untuk mengembangkan bisnis itu sudah tidak dibutuhkan lagi. Jadi coret tuh. Ini lama. Karena kalau Anda punya toko di daerah yang bisnis sudah ini, visi nggak mau, IPO nggak mau. Kayak gitu. Jadi kalau bisnis yang berprospek itu udah dapat pendanaan visi, ada puluhan visi, bahkan ratusan visi di Indonesia. Setiap hari kerjanya nyari perusahaan buat disuntik. Bukan cuma itu di era venture capital, profitabilitas perusahaan startup tidak dibutuhkan lagi. Startup, saya berulang kali di berbagai podcast saya bahas, startup tidak butuh profit untuk dapat pendanaan. Untuk disuntik tidak butuh profit. Jadi mereka punya bisnis yang begitu ini agresif, begitu kreatif karena mereka nggak butuh profit. Dan sebuah konglomerasi masuk ke bisnis venture capital. Oke, terus kalau memang udah IPO nggak butuh pendanaan, gunanya apa nih IPO? Apa gunanya perusahaan untuk IPO kalau memang pendanaan sudah tidak dibutuhkan lagi? Jadi tujuan IPO di era stock market 2.0 bukan lagi buat pendanaan, tapi buat exit strategi. Pertama adalah exit strategi venture capital. Puluhan triliun udah disuntikan, ratusan triliun udah disuntikan ke GoTo, itu harus balik jadi duit lagi. Itulah investasi. Masukin duit ke GoTo, nanti balik jadi duit lebih banyak. Itu alasan semua konglomerat nyuntik ke perusahaan itu. Jadi itu exit strategi venture capital. Dia udah nyuntik duit, dia berburu visi, berburu startup yang bagus, nanti pada saat IPO dia akan exit. Dia jual saham yang dia beli di harga murah, beli ketika perusahaannya masih kecil, dia jual di harga premium, di harga tinggi ke publik ketika IPO. Itu tujuannya. Juga exit strategi untuk startup founder. Startup founder itu mereka-mereka yang membangun startup, yang punya visi, punya ide, dan lain-lain, setengah mati bertahun-tahun kerjanya banting tulang banget orang startup itu.
kayak gitu dia ini, dan ujungnya tentunya dia pengen menuai hasil. Udah capek-capek buat GoTo, tentunya pengen menuai hasil. Udah capek-capek buat Bukalapak, kalah bersaing dan lain-lain, tentunya foundernya pengen menuai hasil, dan hasilnya itu bisa dituai melalui IPO. Juga IPO juga adalah exit strategi untuk bisnis yang sedang turun. Tadi kita bahas bisnis yang berprospek itu kalau butuh pendanaan dia dapat startup kalau berprospek. Dapat dari visi nanti akhirnya kalau besar dia jadi IPO, sama-sama dapat duit, foundernya dapat duit, visinya dapat duit dari publik. Itu kalau perusahaan yang berprospek yang sedang tumbuh. Gimana perusahaan yang udah turun? Gimana perusahaan yang udah turun? Misalnya bisnis warnet gitu kan udah matang bisnisnya. Udah mau diapain? Kayak gitu, bisnis turun. Nyari pendanaan buat apa pendanaannya? Dan visi mana yang cukup gila mau ini bisnis yang udah turun? Kayak gitu. Jadi kalau bisnisnya sudah turun, kalau bisnis sudah turun, profit nggak ada atau profit terus mengecil, masa depan nggak ada, strategi nggak ada, mau dikembangkan pun bingung kemana. Salah satu kuncinya, salah satu strateginya adalah ya IPO, jual ke publik. Karena publik nggak peduli. Selama sahamnya digoreng, retail semakin digoreng semakin pengen. Jadi itu juga manfaat dari IPO di era stock market 2.0. Kayak gitu. Jadi kalau saya sering cerita gitu di podcast saya cukup sering dihubungi oleh orang-orang pengusaha-pengusaha yang memang bisnisnya udah turun dia. Karena bisnis turun, siapa juga yang mau beli? Saya kalau ada orang ngedatengin saya mau Juli, saya punya bisnis cuci cetak foto, ngapain saya beli? Kalau saya beli juga hitung tanah, saya bilang. Kayak gitu. Saya nggak minat karena ini kalau ngomong investor langsung gitu bisnis saya. Kalau di bursa saham kan yang dilihat sahamnya, yang dilihat gorengannya, hijau-hijaunya yang dilihat, bukan bisnisnya. Kayak gitu. Jadi akan ada aja orang yang mau beli, sudah terbukti. Juga IPO juga di era stock market 2.0 ini bisa jadi transisi dari bisnis sektorial ke bisnis kuliner di bursa saham. Nggak semua orang cuman mau jual sekali, udah itu perusahaannya tutup, delisting. Nggak semua yang IPO dengan tujuan itu. Ada, yes ada. Tapi ada juga yang tujuannya buat bisnis kuliner. Bisnis saya sudah sepi, masa depannya saya nggak tahu, ya udah, saya cari duit lain, saya butuh pasar lain. Pasarnya apa ya? Jualan saham, goreng-goreng saham. Jualan saham dari perusahaannya mungkin masa depannya udah nggak ada, tapi sahamnya kan digoreng-goreng, dia bisa dapat cuan secara konsisten di situ, bisnisnya di situ. Itu banyak dilakukan oleh para konglomerat. Atau bisa juga monetisasi bisnis yang seksi tapi tidak memberikan profit bagi pemiliknya. Banyak juga kan di era digital ini bisnis saham, bisnis yang seksi kayak bisnis bank digital. Kesannya keren banget, bukanya gampang, nasabahnya banyak dan lain, tapi untungnya nggak ada. The future dan lain-lain. Atau baru-baru ini bisnis metaverse. Rencana metaverse, bisnis layanan metaverse dan lain-lain. Kelihatannya keren, kelihatannya masa depan, tapi untungnya nggak ada. Kasihan foundernya udah capek-capek buat perusahaan tapi untungnya terlalu kecil. Jadi salah satunya bisa dimonetisasi dengan bisnis kuliner di bursa saham. Seperti itu. Dan bursa kita juga tentunya mendukung proses-proses tersebut. Misalnya bagi startup ada ini MVS. Tujuannya adalah aturan MVS dari OJK langkah tepat dorong unicorn IPO di Indonesia. Jadi karena tujuan-tujuan IPO sekarang adalah buat visi keluar, buat startup founder keluar, buat unicorn keluar, jadi dibutuhkan peraturan yang mendukung hal tersebut. Misalnya, ini Anda bisa baca sendiri nih yang highlightnya, MVS juga penting bagi pelindungan visi misi perusahaan rintisan atau startup agar tetap sesuai dengan tujuan pendiri founders dalam menjalankan pengembangannya. Dengan begitu, meski pendiri memiliki saham minoritas pasca IPO atau MVS, aturan MVS bisa melindungi kemampuan inovasi mereka tanpa kehilangan hak suaranya. Jadi kalau perusahaan dulu dia harus punya saham mayoritas, sekarang kalau founder di bisnis startup, supaya semakin banyak startup yang IPO, mereka nggak usah jadi pemegang saham mayoritas.
Mereka tetap dengan peraturan ini punya kendali penuh. Makanya buka gitu. Buka misalnya setelah dia sebelumnya ketika IPO kita kira mereka itu mau bisnis ini, mau bisnis e-commerce. Bukalapak kalau nggak salah nama startup nama itunya e-commerce-nya itu kalau nggak salah Bukalapak, ya itu kita kira dia mau bisnis itu seperti itu. Tapi ternyata setelah IPO tujuannya dirubah, sekarang mereka masuk ke bisnis farmasi. Suntik-suntik perusahaan beli saham ini, beli saham itu masuk ke bisnis farmasi supaya uang IPO-nya keluar. Tadinya buat itu e-commerce-nya itu Bukalapak ya kalau nggak salah namanya. Sekarang udah masuk bisnis farmasi suntik menyuntik. Bahkan di laporan keuangan terakhir juga ininya sudah turun bisnis e-commerce-nya sudah terus turun penjualannya. Seperti itu. Kita nggak tahu akan tutup lapak kapan, cuma ya itu artinya ini yang dilindungi oleh peraturan OJK supaya founders boleh tetap mengatur meskipun mereka minoritas. Kayak gitu. Juga ini juga salah satu contohnya itu juga akan membantu para pendiri. Misalnya nggak semua pendiri itu pengen langsung cuci tangan. Gue udah buat startup ya udah IPO gue jual semua saham gue ambil semua duitnya, perusahaannya buat lu, duitnya buat gue. Nggak semua seperti itu. Ada juga memang founder-founder yang pengen tetap mengendalikan perusahaannya. Salah satunya Mark Zuckerberg misalnya. Mark Zuckerberg dia terus mengendalikan perusahaannya, dia punya kendali mutlak di Facebook, walaupun dia terus menjual sahamnya. Mark Zuckerberg has sold Facebook stock almost every weekday this year. Setiap hari dia jualan. Dia udah menjual berapa miliar dolar gitu. 5,3 miliar dolar dia udah jual 45 miliar dolar untuk jualan ini. Menjual saham Facebook. Jadi dia menukar saham Facebook jadi uang tanpa kehilangan kendali. Seperti itu. Sampai Facebook namanya dirubah jadi Meta itu bebas. Jadi ini juga salah satu manfaat dari IPO. Kayak gitu. Kenapa founder-founder ini menjual saham? Salah satu alasannya karena salah satu kebijakan atau tren atau ya standar dari perusahaan teknologi adalah mereka tidak membagi dividen. Kita nggak usah ngomong perusahaan-perusahaan yang rugi terus. Perusahaan teknologi startup yang rugi terus kayak Bukalapak, Gojek, dan lain-lain itu rugi terus. Dividen dari mana dividen? Tapi meskipun mereka udah untung, mereka tidak membagi dividen. Ini Anda search. Ini saya satu kali search, saya dapat jawaban-jawaban ini di Google. Do Facebook pay dividends? FB does not pay a dividend. Will Google ever pay a dividend? Google does not currently pay a dividend. How much Amazon's dividend? $0. No dividend. Ini perusahaan-perusahaan teknologi yang menguasai dunia, yang income-nya luar biasa besar, mereka pun tidak membagi dividen. Jadi benar-benar halusinasi bagi para fundamentalis melihat prospek dan lain, nanti profitnya besar dan lain-lain, nanti bertumbuh segala macam, dihitung pernya berapa, kayak gimana, EPS-nya berapa dan lain-lain, ngapain? Kayak mau dikasih aja. Dividennya tidak diberikan kepada pemegang saham dan pemilik. Ini purely bisnis kuliner. Tidak dibagikan. At least sampai sekarang, at least sampai perusahaan-perusahaan sebesar Google, Facebook ini. Kalau mereka aja nggak bagi, ngapain Tokopedia bagi? Ini purely bisnis kuliner. Sahamnya ya, kita tahu Google punya bisnis sendiri. Tapi pemiliknya dapat dari jualan sahamnya. Kayak gitu. Jadi nggak usah Anda, menurut saya inilah kan ngekepoin toko orang itu kan nggak etis gitu. Ngapain gitu dikepoin untungnya berapa, dibuat prediksi, buat estimasi, ngapain, kayak mau dikasih aja untungnya. No, kayak gitu. Mereka tidak membagikan dividen. Tapi terlepas dari itu, terlepas dari era stock market 2.0 di mana IPO adalah tujuan exit strategi, kita tidak bisa mengatakan saham-saham IPO itu saham-saham yang jelek.
Karena ini misalnya kinerja saham IPO 6 bulan terakhir. Ke level tertingginya ada yang dari naik 53%, 55, 11, 54, ada yang 138, 560, 672, 2230, 323, 204 dan lain-lain. Semua naik, semua sempat naik di atas harga IPO-nya. Kinerja perusahaan. Jadi Anda bilang IPO ARB berjilid-jilid, iya dia akan ARB berjilid-jilid wajar. Tapi sempat naik dulu, jadi ada opportunity-nya. Itu yang membuat banyak sekali yang tertarik ikut workshop Bandar Mulia IPO karena ada opportunity-nya. Anda nggak bisa bilang nggak ada, karena toh ini kinerjanya di 6 bulan pertama naik banyak. Perusahaan-perusahaan sungguhan BC aja nggak naik 55% dari harga opening 6 bulan terakhir. Ini boba naik 55%. BCA kalah sama boba. Walaupun akhirnya tentunya dibanting dan sekarang udah turun 25%. Tapi artinya dia naik dulu ke sini, baru turun ke sini. Kayak gitu. Jadi ada peluangnya. Cuma dari mana, gimana kita meng-capture peluang itu? Analisa fundamental nggak mungkin. Karena kenyataannya perusahaan umumnya semakin busuk, harganya semakin naik. Jadi sebenarnya kalau mau busuk investing sih sebenarnya. Kayak gitu. Perusahaan bagus kayak MTEL gitu harganya salah satu yang paling menyedihkan IPO-nya. MTEL itu cuma naik, sekarang udah minus cuma naik 11%. Avia di perusahaan bagus cuma naik 4,3%. UMPP ini cukup besar naik 2,5%, sekarang minus. Analisa fundamental nggak bisa teknikal apalagi nggak ada candlestick-nya. Jadi solusinya analisa bandarmologi. Tapi analisa bandarmologi juga bukan analisa bandarmologi yang umumnya, yang fokusnya mencari akumulasi. Karena saham IPO tidak butuh diakumulasi. Itu yang selalu saya katakan dalam workshop bandarmologi, di mana analis di workshop bandarmologi ini, analisa ini tidak disarankan digunakan saham yang baru IPO. Karena saham yang baru IPO itu barangnya di bandar semua. Bandar nggak perlu akumulasi karena barang punya dia kok. Dia nggak perlu akumulasi. Kayak gitu. Dia bisa distribusi tapi harga tetap naik. Kalau Anda ngikutin pembahasan kami di Udah Boleh Buka Mata di Telegram, ini jangan lupa, kalau Anda belum follow, bisa follow linknya di bawah. Kami bahas saham WIR even naik, bandarnya distribusi. Underwriter-nya distribusi naik 20%. Jadi kita nggak bisa selalu mengandalkan akumulasi di saham bandar. Di analisa bandarmologi mengandalkan akumulasi di saham yang baru IPO. Itu sebabnya ada bandarmologi IPO. Seperti itu. Jadi itu ininya, nanti saya akan coba bahas satu episode lagi yang mendetail. Jadi at least Anda tahu dulu basicnya. Kenapa IPO seperti ini? Kenapa saham busuk banyak naik dan lain-lain? Bahwa gambarannya apa untungnya buat IPO, seperti itu. Oke, saya akan menjawab dulu pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke ini, yang ke kami ini dari Instagram. Bang Arga, apa syarat perusahaan IPO di BI? Dan bolehkan pemilik emiten intervensi harga? Sejak mengikuti CT, pembahasan Abang, ada perusahaan punya karyawan di bawah 10 orang dan kantor sebuah ruko dan nggak memiliki cabang, harga saham terus naik. Wajar, berbeda dengan emiten yang punya cabang se-Indo, harga saham segitu-gitu aja. 2,3 digit. Ini saya buatin aja ya. Syaratnya pertama adalah di bursa kita nggak ada aturan. Saya nggak tahu ada nggak aturan sebuah perusahaan yang IPO harus punya pegawai. Saya nggak tahu, saya belum pernah baca. Mungkin ada, mungkin enggak. Atau mungkin PT itu harus ada pegawainya. Karena yang IPO harus PT. Jadi mungkin pegawainya harus ada, tapi maksimum 1. 2, 3, no problem. Di bursa kita nggak ada aturan yang mencerminkan pegawai harus 100, 200, 3 orang juga nggak apa-apa. Ada perusahaan sukses kok IPO-nya berhasil menyerap uang retail banyak, pegawainya cuma 3 orang. Itu wajar kok. Kayak gitu. Jadi nggak ada peraturan. Kalau ngomong syarat, ini dari dokumen dari IDEX yang kami ini buat pembelajaran aja ya. Ini pertama, badan hukumnya semua harus PT. Ini ada 3 papan kan, papan utama perusahaan-perusahaan besar, papan pengembangan atau akselerasi. Akselerasi itu yang harganya nggak bisa digocapkan, yang bisa turun sampai 1. Itu akselerasi. Kayak gitu kan ada saham-saham yang bisa turun sampai 1. Komisaris, bla bla bla, ini. Misalnya ini, kalau syarat ininya, ini masa operasional.
masa operasional. Jadi perusahaan ini yang mau IPO, kalau mau papan utama, ini harus di atas 36 bulan. Jadi harus berdiri minimum 36 bulan, 3 tahun. Baru boleh IPO kalau papan utama. Kalau papan pengembangan di atas 12 bulan. Jadi ini bulan April, kalau Mei depan Anda mau Mei atau Juni depan Anda mau IPO, Anda bisa mulai buat perusahaan sekarang, bisa masuk papan pengembangan. Kayak gitu. Jadi cukup berdiri lebih dari 12 bulan. Jadi siap-siap kalau Anda kepikir, oh Juni gue mau IPO, Anda boleh mulai buat dari sekarang. Karena cuma itu. Perusahaannya apa bebas. Kalau papan pengembangan. Kalau papan akselerasi syaratnya udah jualan telah beroperasi komersil. Misalnya Anda buat bisnis apa gitu, Anda jualan ini, jualan boba, jualan ini, gorengan atau apa, itu udah beroperasi secara komersil. Membukukan pendapatan usaha di tahun buku terakhir. Jadi jualan gorengannya harus ada income-nya, harus ada rupiahnya, baru Anda boleh IPO. Jadi intinya Anda harus sudah mulai dagang, nggak bisa purely baru rencana, baru keinginan, itu belum dagang nggak boleh. Anda boleh rencana buat bank digital, jualannya boba nggak apa-apa, asal ada operasi secara komersil seperti itu. Itu syaratnya, itu yang saya tangkap ya. Mungkin beda kalau nanti ini kalau ada yang mungkin saya salah bisa tulis di kolom komentar. Laba usaha. Nah kalau papan utama harus ada laba usaha minimum 1 tahun terakhir. Kalau papan pengembangan boleh rugi, syaratnya berdasarkan proyeksi pada akhir tahun kedua sejak listing sudah laba usaha dan laba bersih. Jadi perusahaannya udah pernah untung belum? Belum. Misalnya, saya udah buat 70 tahun nih perusahaan, 70 tahunnya rugi, boleh IPO? Boleh IPO. Tapi ada syaratnya, akan ada waktu Anda ditanya, kira-kira 2 tahun setelah IPO, kira-kira perusahaan ini udah bisa laba usaha dan laba bersih nggak 2 tahun setelah IPO? Itu kuncinya. Perusahaan Anda boleh 70 tahun rugi terus, tapi ketika ditanya itu sedang ditanya proyeksi kan. Pada akhir tahun kedua sejak listing sudah laba usaha atau laba bersih. Jadi kalau Anda ditanya kayak gitu Anda mau IPO, Anda harus bilang, aduh mudah-mudahan deh, amin, saya aminkan. 2 tahun lagi udah laba usaha dan laba bersih. Oke, kalau Anda jawab, yes, saya aminkan, Anda boleh IPO. Anda jawab, nggak mungkin, Anda nggak boleh. Karena itu peraturannya. Harus udah laba bersih sejak 2 tahun. Kalau belum untung, udah IPO ya nggak apa-apa. Toh udah IPO kan. Udah selesai. Kalau belum untung nggak apa-apa di tahun kedua. Nanti ternyata belum untung ya namanya juga usaha, namanya juga proyeksi bisa salah. Seperti itu. Jadi boleh kalau papan akselerasi boleh rugi. Tapi kalau ditanya setelah tahun ke-6 harus laba usaha. Jadi punya waktu 6 tahun ditanya, kira-kira 6 tahun lagi bakal cuan nggak? Iya mudah-mudahan, itu udah boleh. Tapi ini 6 tahun bukan 2 tahun. Seperti itu. Jadi itu syarat-syarat perusahaan untuk IPO. Tapi ini adalah syarat-syarat perusahaan konvensional. Untuk unicorn, untuk startup, setahu saya syarat ini nggak ada yang berlaku. Kayak gitu. Boleh rugi terus, segala macam, no problem. Bahkan di prospektus Goto pun ditulis mereka nggak yakin mereka bakal untung. Berarti sudah menyalahkan ini kan, yang tahun kedua ini. Atau tahun ke-6. Karena mereka bukan papan akselerasi. Kayak gitu. Dari sisi permodalan, net tangible asset-nya di atas 100 miliar kalau papan utama. Kalau dari pengembangan, net tangible asset-nya di atas 5 miliar, makanya tadi ada yang bilang, ruko aja boleh IPO, boleh kalau rukonya di atas 5 miliar, atau profit 1M, market cap 100M, revenue 40M, market cap 200M. Kalau ini nggak ada, bebas. Nggak ada bebas, kalau akselerasi bebas, mau punya aset, asal di bawah 250 miliar. Seperti itu. Sahamnya ini pihak yang ininya juga. Oh ya, jadi ada salah satu ininya yang saya nggak, udah kelamaan saya bahas. Banyak pertanyaan di atas 1000 pihak. Kalau papan utama, jadi itu sebabnya. Jadi IPO, setelah Anda IPO, Anda nggak boleh cuma dimiliki oleh bandarnya doang. Satu orang nggak boleh. Harus dibagi-bagi. Jadi yang pesan ada yang dapat 1 lot, 2 lot, yang pasti harus 1000. Walaupun 1000 ini cuma saham bonus masing-masing 1 lot nggak apa-apa, tapi 1000 pihak.
Kalau papan utama, papan pengembangan 500, papan akselerasi ini. Jadi even sahamnya mau diarahkan berjilid-jilid, tetap harus ada 1.000 orang yang punya saham tersebut. Walaupun mungkin cuma 1-2 lot. Sisanya ya mereka semua. Seperti itu. Oke, saya lanjut. Nah, bisa baca sendiri lah ya. Kalau yang lain-lainnya. Apa kriteria bandar asing mau ngebandarin perusahaan IPO? Gimana proyeksi bandar asing menurut Bro Arga? Apakah bandar asing mau akumulasi banyak di saham GoTo sehingga bisa mengaturnya? Sejauh ini kami belum menemukan, at least 5 dari riset kami 5-6 tahun terakhir, belum menemukan ada saham IPO di Indonesia yang dibandari oleh asing, belum ketemu. Saya ingat saya satu pun belum. At least setahun pertama setelah IPO dibandari asing, saya belum ketemu. Jadi kalau ditanya apa kriterianya, belum ada contohnya bisa memenuhi kriteria saham yang dibandari IPO. Apakah GoTo asing mau akumulasi banyak untuk mengaturnya? Saya nggak yakin juga, saya udah bahas. Karena kalau mereka mau mengatur banyak, harusnya mereka membeli banyak di saham ini. Cuma ya, kita belum tahu karena sekarang masih nunggu dulu berapa kepemilikan asing. Nanti di akhir April kita tahu. Berapa lama waktu biasanya bandar asing fix ngebandarin IPO itu? Udah next, udah bahas. Tadi udah. Bang Arga bahas dong kenapa saham yang baru IPO ada yang langsung ARB terus-terusan. Apa bandarnya tidak rugi? Tidak ada. Saya ingat kalau ada pun satu kayak gitu, mayoritas saham itu at least naik dulu. Nggak bisa hari pertama langsung ARB terus-terusan. Tadi di kinerjanya pun semua ada high-nya kok. Lebih tinggi di atas IPO 6 bulan terakhir. Kayak gitu. Baru mungkin, tapi mungkin 3 hari udah itu ARB terus-terusan mungkin. Apa alasannya bisa ARB terus-terusan? Salah satunya mungkin karena saham yang mau dijual itu dana yang perlu diserap nggak banyak dan sahamnya dan bandarnya punya diskon besar dari harga IPO-nya. Jadi langsung dia jual, ada duit langsung diserap sama dia. Bagaimana cara mengetahui? Sederhana mengetahui broker apa saja yang dipakai bandar sebelum suatu saham listing. Broker yang biasa, broker underwriter dan partner-partnernya Anda bisa pelajari. Cuma ya nggak harus sih, nggak harus exact, karena kan Anda masih nunggu hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Dari situ lebih tercermin bandar mana, broker mana yang biasa dipakai bandar. Jadi nggak harus diketahui sebelum. Tapi kalau mau jadi acuan ya saham yang jadi underwriter itu dipakai bandar. Underwriter yang suka naik suka naik harga saat IPO apa ya Bang? Itu riset Anda sendiri deh. Nggak fair saya jawab di sini, itu materi workshop, Anda pun bisa meriset sendiri. Nggak susah kok risetnya. Lanjut. Udah hampir sejam. Apakah ada kemungkinan ketika saham GoTo di ARB kan, sistem BI akan dibuat error dulu supaya retail tidak sempat jualan seperti saham Buka lalu? Ini pertanyaan udah lama sih sebenarnya. Saya rasa ya itu mungkin kekhawatiran di hari pertama, hari kedua seperti itu Buka di mana harga sahamnya diarahkan, tiba-tiba seluruh pemegang saham besarnya kompak menyerap duit retail, di hari kedua langsung ARB dibanting dan sistem BI jadi error. Saya nggak percaya sistem BI-nya dierrorkan dulu baru mereka ngeguyur sih. Saya percaya karena mereka semua kompak ngeguyur di hari kedua di saham Buka, karena mereka pemain besarnya, pemegang saham penguasa-penguasanya kompak ngeguyur di hari kedua ketika arah, itu yang membuat sistemnya error. Kekompakan mereka jual buat sistemnya ngehang. Itu yang saya percaya, bukan sengaja di ngehangin dulu biar retail nggak bisa nyabut antrian bitnya baru diguyur sama bandar Bukanya. Saya rasa bukan seperti itu. Apakah itu terjadi di GoTo? Saya rasa kalaupun itu niatnya dilakukan, sudah dilakukan sebelumnya di hari pertama atau hari kedua, bukan sekarang sih. Buka sekarang sudah mulai tinggalkan bisnis e-commerce dan kalau meminjam istilah CT sekarang masuk ke bisnis farmasi dan fokus mengeluarkan uang hasil IPO-nya ke perusahaan. Pertanyaan saya, apakah keputusan ini baik untuk Buka ke depan dari sisi fundamental maupun, waduh kepotong. Intinya mereka bisnis e-commerce juga nggak jadi lebih baik sih. Kalau bisa disumbangkan ke orang-orang yang membutuhkan buat IPO-nya, toh nggak akan balik lagi ke retail kan uangnya. Ya nggak masalah, siapa tahu itu bisa membuat bisa ada bisnis yang tumbuh kah, bisa membuka lapangan kerja dari perusahaan-perusahaan yang disuntik, itu bisa aja. Atau bisa mereka fokus di bisnis kuliner, ada saham-saham yang digoreng karena itu juga good ya. Yang pasti melanjutkan bisnis e-commerce juga saya nggak bisa bilang itu strategi yang baik sih kayak gitu untuk Buka. Oke, lanjut. Saya sempat lihat di Telegram kalau Bang Arga punya sekian lot saham ini lot saham GoTo. Pertanyaan saya, kenapa Bang Arga pesan banyak banget IPO GoTo?
Lalu Bang Arga sendiri bilang kalau udah tahu saham Gotoh nggak akan digoreng seperti saham-saham busuk lain. Jadi alasannya apa pesan sebanyak itu kenapa nggak beli WIRK aja? Ya seperti saya katakan sejak awal, saya yakin Gotoh itu nggak akan mengalahkan kenaikan saham-saham busuk. Karena ini IPO yang terlalu besar, retail punya terlalu banyak, dibagi terlalu banyak, nggak akan naik. Itu sejak awal saya yakin kayak gitu. Kayak gitu. Ini itu teori dasar IPO lah kayak gitu. Cuma kenapa saya beli saham besar, kenapa nggak beli dalam jumlah besar, ya nggak terlalu besar sih. Cuma kenapa alasannya, kalau saya pesan masang duit sebanyak itu di saham WIRK, kalau dikasih mati saya. Anggaplah saya beli 100 juta di saham WIRK, nggak usah 100 juta, biar 100 juta nggak terlalu ini sih. Cuma saya misalnya saya pasang 10M gitu hebohnya. Pasang beli 10M saham WIRK, tiba-tiba dikasih, ya, panas dingin saya. Pesan dikasih 100%, wah langsung ARB berjilid-jilid, atau naik bentar belum sempat jualan langsung ARB, itu tentu sangat berbahaya. Dan nggak akan dikasih juga. Kayak gitu. Kalau Gotoh saya cukup yakin beli segitu nggak ditungguin bandarnya, nggak dibanting dan lain-lain. Jadi ada unsur itu juga, ada unsur sizing juga, di mana Gotoh saya cukup yakin pesan banyak, even cuma dapat dikit, jual ya untungnya kan lumayan juga rupiahnya. Kayak gitu dibanding saham-saham perusahaan kecil, boba apa dan lain-lain kayak gitu. Lanjut. Saya jawab 3-4 aja deh. Apakah pemilihan underwriter akan selalu memberikan dampak pada ARA atau ARB ketika IPO? Nggak ada hubungannya sama pemilihan underwriter. Itu kepentingan yang dieksekusi oleh underwriter. IPO-nya mau gimana dan lain-lain. Kayak gitu. Jadi bukan ada underwriter kalau IPO sama dia pasti ARB berjilid-jilid. Itu tergantung request, kebutuhan, kepentingan di balik IPO tersebut. Atau ARA atau ARB kayak gitu. Memang ada underwriter yang memang lebih berspesialisasi menjamin perusahaan-perusahaan busuk kayak gitu, memang harganya lebih sering ARA, tapi itu kepentingan dari perusahaan busuk tersebut, bukan karena underwriternya. Kenapa bandar selalu berhasil mencapai tujuan IPO? Pernahkah ada bandar yang gagal melaksanakan tujuan IPO? Kalau gagal atau enggak itu kita harus tahu detail dari apa tujuannya, dan itu bukan tujuan yang dikasih tahu ke publik ya. Jadi nggak ada, itu hanya berupa argumen gagal atau enggak. Cuma yang bisa saya katakan adalah proses menggoreng saham IPO itu ada proses yang paling mudah dari bisnis perbandaran. Menggoreng saham IPO ini karena sahamnya dikuasai, supply-nya diatur dan lain-lain, harinya dikuasai. Jadi itu proses paling mudah menggoreng saham IPO. Jadi kalau karena kemudahan itu tujuannya lebih mudah tercapai, yes. Kayak gitu. Tanda saham IPO arah berjilid-jilid terus mau di ARB nyerap retail itu gimana? Harganya sahamnya atraktif dan sahamnya banyak dibahas di retail, dan ketika mulai bergerak turun atau mulai naik volatile, retail-retail banyak uangnya diserap. Itu aja sih. Kenapa sahamnya ada kenapa saham ada yang ada warannya ya Pak? Dan kenapa pergerakan yang ada warannya biasanya menarik? Ya karena waran itu brosur ya. Brosur kayak brosur makanan ya, cuma brosur, cuma iklan makanan. Seringkali brosurnya dibuang, waran pun mayoritas dibuang. Jadi tentunya owner atau pemilik atau bisnis bandar yang mau bisnis kuliner, kalau dia nyetak brosur dan bisa jualan brosur, tentunya sangat menguntungkan. Di tahun 2018-2019 lalu ada brosur Posa, itu brosur nggak ada harganya, sekarang dibuang, itu kejual ratusan M itu. Ratusan M jualan brosur doang. Gimana nggak ngiler? Brosur. Biasa brosur dibagi-bagi gratis, kayak gitu brosur doang bisa dapat ratusan M. Jualan brosur Posa. Nggak ada harganya, udah itu dibuang. Kalau nggak sekarang udah ini ya, udah habis masa berlakunya, Posanya udah gocap, kayak gitu ini. Jadi itu menguntungkan sih. Punya brosur dan tentunya dibuat menarik. Karena ya brosur juga dibuat menarik kan, gambarnya menarik dan lain-lain supaya orang mau. Apalagi brosur makanan aja dibuat menarik padahal gratis, apalagi brosur saham pasti dibuat menarik karena bayar brosurnya. Apakah setiap emiten yang laporan keuangannya selalu rugi lebih berpotensi digoreng, Pak? Udah ini terakhir. Yes. Ya, kalau pertanyaannya yang selalu untung dan selalu rugi, mana yang lebih berpotensi digoreng? Yang selalu rugi.
Tapi bukan berarti semua saham dengan kinerja terbaik di BEI itu selalu rugi. Yang saham IPO yang kinerjanya terbaik itu selalu rugi, enggak. Tapi kalau suruh milih nih, satu selalu untung, satu selalu rugi. Mana yang lebih berpotensi digoreng selalu rugi. Karena perusahaan yang selalu rugi butuh digoreng untuk retail mau pasang bid. Supaya uangnya diserap butuh digoreng. Kalau perusahaan selalu rugi langsung jatuh dimaki-maki, diketawain sama retail jadi meme. Jadi meme dia. Kayak gitu. Oh, udah selalu rugi ARB berjejer hari pertama aja di bahan ketawaan. Enggak kayak gitu. Kayak gitu. Oke. Itu aja mungkin untuk hari ini. Nanti saya bahas, masih ada beberapa pertanyaan lain tapi udah kelamaan, udah 1 jam. Saya harap Anda bisa belajar something dalam podcast kali ini. Kalau Anda punya pertanyaan, ada yang bingung, ada yang belum jelas dari materi ini, silahkan masukkan di kolom komentar. Masih akan ada episode 9 yang juga akan membahas Bandar Morgi IPO. Kebetulan memang kami ada workshop Bandar Morgi IPO, lagi riset di situ, akan ada spill sedikit-sedikit buat Anda yang mudah-mudahan bisa berguna bagi Anda, karena memang ya tema bulan April ini pun memang Bandar Morgi IPO. Oke, thank you. Sehat selalu. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.